Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara kedengaran enggak? Kedengaran, Ustaz. Kedengarannya? Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Aturun kepada Alhamdulillah pada suatu hari ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita bisa langsungkan kembali bagian tafsir dan masih berada di surah Al-Hasyr daripada pertemuan yang lalu kita harus menyelesaikan ayat ke-8. Insyaallah kita akan mulai kajian pada subuh hari ini dari ayat ke-9 dan ke-10 insyaallah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa dan mengajak semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan bagi kita untuk memahami, berikan kepada kita untuk itu pemahaman, untuk memahami ayat-ayatnya, berikan kekuatan untuk laksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Hadirin hadiratullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa yuqa shuhha nafsihi wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika hum al-muflihun. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك والذين تبوأوا الدار والإيمان dan orang-orang yang telah menempati negeri dan orang-orang yang telah menempati negeri yang dimaksud negeri di sini adalah orang-orang yang menempati kota Madinah. Yang dimaksud adalah orang-orang Ansar. Alladzina tabawwa'ud dara wal iman. Dan orang-orang yang telah menempati negeri yaitu Madinah, yang dimaksud adalah orang-orang Ansar wal iman, dan telah menetap iman di dalam hati mereka min qablihim, sebelum kedatangan mereka orang-orang muhajirin. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang yang menempati negeri yaitu Madinah, wal iman, dan telah menetap keimanannya min qablihim, sebelum kedatangan orang-orang muhajirin. Jadi ini adalah kelompok orang-orang yang kaum Ansor yang beriman sebelum hijrahnya kaum muhajirin ke
Madinah. Orang-orang awalun yang berada di Madinah tentunya cukup banyak karena mereka masuk Islam asalnya adalah karena dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hampir semua kalangan yang melakukan haji pada masa jahiliyah dimanfaatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk didakwahi. Ya, termasuk yang paling respon terhadap dakwah Nabi ini adalah orang-orang Yasrib pada saat itu, orang Madinah. Lalu masuklah beberapa orang ke dalam Islam, kemudian mereka mengadakan bayat Nabi SAW nanti dari bayat Aqabah 1, bayat Aqabah 2, dan di sana ada komitmen dari orang Muhajirin untuk membela Nabi SAW sampai seperti mereka membela diri dan anak keluarga mereka. Ya, mereka setelah masuk Islam minta pada Nabi agar dikirimi dai, agar dikirimi yang mengajarkan Al-Quran. Mereka diutuslah seorang sahabat Sa'ad bin Umair untuk menjadi guru Al-Quran dan mengajarkan Islam kepada masyarakat Madinah. Masya Allah, respon mereka sangat bagus dan hampir semua bahkan digambarkan dalam sejarah dan kitab sirah, hampir semua rumah-rumah di Madinah itu sudah ada cikal bakal kaum muslimin, sudah ada orang Islam dalam setiap rumah. Jadi betul-betul mengcover Madinah secara keseluruhan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Nah, mereka inilah yang menjadi penguat dan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hakim, maha alim, maha bijak, maha mengetahui, menjadikan Madinah sebagai negeri yang paling pantas untuk dimuliakan oleh Allah. Negeri yang paling pantas untuk menerima manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Negeri yang paling pantas untuk menjadi tempat bermukimnya iman ke dalam hati-hati mereka. Sehingga wajar kalau negeri ini menjadi negeri paling utama dan paling mulia. Bahkan ketika Islam katakan oleh Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman mengecil kembali, hilang dari berbagai negeri, tapi Madinah akan tetap bertahan di keislaman. Nah, ini keutamaan dari kota Madinah, dari masyarakat Madinah yang telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulnya sejak awal. Allah Subhanahu Wa Taala perintah Islam pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yuhibbuna man hajara ilaihi. Mereka mencintai orang yang berhijrah tempat mereka. Mereka mencintai orang yang hijrah kepada mereka tempat mereka. Hadirin, rahmatullah, kata cinta ini luar biasa. Ya. Adalah perasaan senang terhadap seseorang tanpa ada keterpaksaan. Nah, perasaan senang tanpa ada keterpaksaan ini adalah amal hati yang membuat orang yang mencinta itu melakukan apapun terhadap orang dan siapa yang dicintai. Cinta ini menghadirkan kekuatan
Cinta ini melahirkan kekuatan sampai kepada pengorbanan apa? Ini cinta. Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan kecintaan mereka kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Dan ini luar biasa ya. Suasana yang tidak gampang bisa terjadi. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak, hati-hati mereka itu bisa ditaklif. Hati mereka itu bisa disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya apalagi sampai ke derajat cinta. Derajat cinta ini kan derajat paling tinggi. Karena biasanya dimulai dari saling mengenal terlebih dahulu. Karena saling mengenal itulah baru setelah tahu siapa yang dikenal, bagaimana sifat-sifat mereka, kemudian lama bergaul, bagaimana sifat mereka selama pergaulan. Dari situ sedikit demi sedikit muncul kecintaan. Tapi ini luar biasa. Jumlah kaum muhajirin hijrah ke Madinah banyak. Allah menggambarkan mereka ini diberikan oleh Allah kenikmatan bisa mencintai saudara-saudara mereka yang hijrah ke Madinah. Nah ini suasana yang sangat indah ya. Perpaduan antara kelompok muhajirin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-8. Bagaimana generasi terbaik muhajirin menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka dengan setulus hati meninggalkan negeri mereka hanya karena panggilan iman dan ingin menyelamatkan iman mereka. Lalu mereka rela untuk meninggalkan harta, pekerjaan, meninggalkan anak, bahkan ada yang meninggalkan keluarga yang belum beriman. Itu mereka siap. Dan ini adalah memang wajar untuk mendapatkan rasa cinta. Jika mereka yang penuh dengan nilai-nilai perjuangan, keikhlasan, ketulusan untuk melaksanakan agama mereka, maka karena Allah yang memiliki hati dan menguasai hati kita, maka kesungguhan dan ketulusan dari kaum muhajirin ya hijrah untuk menyelamatkan agama mereka dipertemukan oleh rasa ketulusan dari kaum Ansor yang mencintai mereka dan Allah yang memasukkan hati mereka itu. Dan memang Masya Allah rasa cinta dan ta'liful qulub ini bukan sesuatu yang murah, mahal sekali. Dalam ayat yang lain berfirman wa allafa baina qulubihim wa anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah lah yang mentaklif, yang menyatukan hati mereka itu. Andaikan engkau wahai Muhammad ingin menyatukan hati-hati mereka dengan menginfakkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Kamu kumpulkanlah itu emas, berlian, apa semua yang ada di muka bumi kekayaan ini untuk menyatukan hati mereka. Ma'allaf baina qulubihim. Kamu nggak mungkin menyatukan hati di antara mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Allah lah yang membuat mereka itu menyatu hati mereka. Mahal harganya, bahkan nggak bisa dibayar dengan harta apapun yang dikabin. Jadi ini suasana indah luar biasa yang di satu. Nah, hal seperti ini jadi pelajaran bagi kita bahwa keikhlasan, kemudian keimanan, keinginan untuk berjuang bersama itu menjadi modal yang sangat besar
untuk menyatukan hati-hati di antara kita semua. Kemudian wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak menaruh hajat keinginan dalam hati mereka terhadap utu mimma utu, terhadap yang diberikan kepada mereka muhajirin. Jadi kebijakan dari Rasulullah SAW, karena orang muhajirin ini hijrah, tak tahu apa-apa, lalu nanti baik diberikan ke mereka ya, ke orang muhajirin. Itu mereka, Masya Allah, disebutkan oleh Allah, Allah bisa bongkar hati mereka. Allah jamin itu. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan min. Dan mereka tidak menaruh keinginan, tidak menaruh ada hajat keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka kaum muhajirin. Nah ini berat ini. Maka ini kalau melihat sesuatu nikmat itu kok aku nggak dikasih, itu kadang-kadang itu terasa, ya, terasa. Anak-anak aja mereka tinggal di sini, dan kita yang bantu ketika ada rezeki, mereka yang dapat kita enggak. Itu mata yang melihat nikmat itu kadang-kadang ada hasad yang muncul. Ya, kalau tidak dialirkan nikmat itu. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala membaca hati orang-orang Ansor ini sampai Allah menyatakan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak menaruh keinginan, tidak punya hajat dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka mengisar, ya, mereka mengutamakan muhajirin atas diri mereka sendiri sampai ke tingkat isar. Sampai ke tingkat isar. Isar itu adalah mampu untuk mengutamakan orang lain meskipun kebutuhan sendiri sebenarnya masih perlu untuk dipenuhi, tetapi melihat saudaranya lebih memerlukan, dia mengorbankan keperluan dirinya, ya, untuk memenuhi kebutuhan saudaranya. Ini namanya tingkat isar, ya, tingkat isar. Jadi kalau kita melihat tingkatan-tingkatannya ini, yang pertama adalah paling tidak adalah kelapangan dada. Jadi paling tidak itu kelapangan dada. Itu nikmat ukhuwah itu diantaranya. Kalau yang pertama tadi itu kan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ya. Kalau saudaranya dapat apa-apa, dia tidak merasakan suasana kedengkian dengan saudaranya. Kemudian yang paling tinggi adalah risal, ya, sampai bisa memberikan, mengorbankan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan diberikan kepada saudara mereka. Nah ini luar biasa, ya, pengorbanan yang sangat luar biasa. Kedua, persaudaraan seperti ini adalah persaudaraan yang sangat-sangat indah. Yang ini adalah rahasia nanti solidnya Islam yang diperjuangkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang memiliki tingkat kualitas iman dan perjuangan yang seperti ini. Nah ini sejarah dari pendahulu kita, wajar sekali mereka mendapatkan rasa cinta dari kita. Ya.
wajar kalau mereka ya, harus kita cintai. Jadi karena perjuangan mereka yang sangat luar biasa ini, mereka berhak untuk kita doakan, untuk kita cintai, paling tidak jaga lisan kita untuk tidak menyakiti mereka dengan kata-kata tuduhan terhadap mereka yang tidak sepantasnya kita ucapkan kepada para sahabat. Nah, ini tidak boleh terjadi pada kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi insyaallah Allah menyatakan dengan terbebasnya orang muhajirin dari kepikiran karena mereka sudah mampu bebaskan diri mereka dari kebutuhan diri sendiri dan diberikan kepada saudaranya yang memerlukan, maka Allah menyatakan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, mereka adalah orang-orang yang benar. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin membentuk cara pandang, mindset kita. Yang disebut dengan beruntung itu bukan kita tuntut harta untuk kita, saudara kita kesulitan. Lalu yang disebut dengan rugi adalah ngasih orang, ngasih kawan, ngasih saudara karena dianggap harta kita menjadi berkurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang mampu dan bisa melepas kepikiran dan kata syuh di sini, kata syuh wa may yuqa syuhha, ya, syuh itu artinya adalah a'la darajatil bukhul, tingkat kebakhilan paling tinggi. Itu arti syuh. Karena ada juga kata bakhil, ya, dan beberapa istilah lain dalam bahasa Arab. Di bahasa kita juga, cuma kita nggak tahu yang mana paling parah, ya. Kita ada medit, ada asin, ada tikir, kemudian ada apa lagi gitu ya. Yang tinggi yang mana? Tapi dalam bahasa Arab yang paling tinggi itu adalah syuh, ya. Itu derajat paling parah dari kepikiran. Barang siapa yang terjaga, dan tidak disebutkan di sini yang menjaga siapa, pasti yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bisa untuk membebaskan kita dari kepikiran itu adalah yang memiliki hati kita, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ini karena sudah terbukti melakukan hal ini. Silakan kita membaca kembali sejarah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di bulan ini, di bulan kehadiran kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebelumnya di awal tahun pada saat hijrahnya Nabi dengan tahun baru Hijriah, itu silakan baca kembali sejarah bagaimana hijrahnya Nabi dan bagaimana kaum Ansor memperlakukan saudaranya kaum Muhajirin. Ini perlu terus kita baca. Banyak sampai ya mereka ini disaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memperlakukan sahabatnya, orang-orang Muhajirin seperti saudaranya sendiri, dikasih bagian rezeki, bahkan ada yang menyerahkan tanahnya. Ya, ini kita bagilah tanah ini untuk sama-sama kita bisnis di sini. Nabi bilang udah tanah untuk kamu aja, tapi hasilnya
bagi, ya. Sampai begitu Nabi dengan menghalang, bukan apa namanya, sampai sampai membuat putusan kayak begitu. Sampai cintanya mereka udah biar biar aja karena kita kambing kamu asli aset, tapi untuk hasil nanti dibagi, ya dibagi bola. Jadi modalnya asetnya tetap dipertahankan menjadi milik orang Ansor. Saking eh, saking mereka luar biasa perhatian dan kecintaan mereka. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Biasakan yang paling banyak contohnya adalah sampai ada yang punya istri sekian orang, kemudian mau diceraikan satu, kemudian mau dikasihkan ke saudaranya, ya. Sampai kayak begitu. Mereka memperhatikan dan memperlakukan saudaranya kaum Ansor. Ada kisah Abu Talha yang ada sahabat datang ke Nabi kelaparan, memang belum nggak ada kerjaan, rasa lapar, Nabi pun nggak punya sesuatu untuk dikasihkan. Lalu Nabi nawarkan, siapa yang malam ini mau jamu orang ini. Abu Talha nunjuk, aku wahai Nabi. Padahal Abu Talha juga nggak yakin ada makanan di rumahnya. Tapi datang ke rumahnya, bilang ke istrinya, ini tamu Rasulullah nih, tolong dijaga ya, tolong kita hormati. Ya. Kata istrinya, nggak ada makanan, cuman untuk anak-anak ini. Kata Rasulullah, kata Abu Talha, udahlah nanti anak kita waktu makannya suruh tidur aja, ditidurkan. Nanti matikan lampu, matikan lampu. Kita hormati tamu Rasulullah. Masya Allah, akhirnya betul-betul apa namanya, besok paginya ternyata cerita ini sampai kepada Nabi dan Rasulullah sangat memuji dan meninggikan Abu Talha ini karena sifat dan kisarnya kepada tamu yang sangat kelaparan. Kemudian ada kolak kambing dihadiahkan kepada dia dan merasa dia ingat saudaranya ternyata yang lebih butuh. Hanya dikasihkan ke saudaranya. Saudaranya merasa lagi teman lain-lainnya lebih butuh. Sampai ke rumah ketujuh, kembali lagi ke rumah pertama. Ya, karena merasa yang lain lebih butuh, yang lain merasa lebih butuh. Masya Allah. Banyak sekali kisah-kisah seperti itu yang menggambarkan wa yuqashu hanafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga terhindar dari kepikiran, mereka itu orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian di ayat ke-10-nya ini juga kayaknya tidak bisa kita bahas pada hari ini. Apa-apa kita satu-satu aja ayatnya. Karena di ayat yang ke-10 ini juga ayat yang cukup penting untuk kita bahas karena nanti terkait dengan kelompok orang-orang terbaik adalah 3. Yang pertama Muhajirin, yang kedua Ansor. Kalau kita bukan termasuk Muhajirin dan Ansor, kita harus masuk kelompok yang ketiga ini. Ya, kita harus masuk kelompok ini. Muhajirin sudah lewat, Ansor sudah lewat. Kita ingin mengambil pelajaran bagaimana mereka mendapatkan keistimewaan seperti itu. Kita perlu untuk mengikhlaskan niat dalam perjuangan. Kita perlu untuk berjuang mencontoh orang-orang Ansor menjadi orang-orang pertama untuk menerima Islam, kemudian membantu saudara-saudara mereka yang berjuang dengan di negeri mereka, dan mereka menyadari bahwa perjuangan bersama, keikhlasan untuk membantu dan terbebasnya mereka dari berbagai macam berbagai macam kepikiran, itu membuat mereka dijamin oleh Allah. Maka paling tidak kita harus menjadi kelompok yang ketiga dari kaum muslimin.
Nah, siapakah kelompok yang tiga itu? Insya Allah kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan kepada kita kesempatan untuk selalu cinta dengan Islam, cinta dengan belajar agama, karena salah satu di antara indikator kita mendapatkan eh, kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, eh, maka di antaranya adalah kita diberikan keinginan selalu untuk mendalami dunia agama. Jadi eh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan keindahan Islam, cintaan untuk menuntut ilmu agama ini dalam hati kita, dan selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari pribadi kita, kita sebarkan kembali kepada orang-orang yang dekat di antara kita dan saudara-saudara kita. Kalau kau lihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.